Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama gua Fadel di segmen Master Your Monday Mahadana Podcast Trading. Kita review market. Kita review market untuk di minggu kemarin dulu kali ya Sobat Trader. Jadi minggu kemarin itu market bergerak di area konsolidasinya teman-teman. Di area konsolidasinya dan juga membentuk area sideways-nya teman-teman untuk di minggu kemarin. Dan juga karena di minggu kemarin itu banyak juga fundamental-fundamental yang sangat high impact juga terhadap pasar emas. Salah satunya itu ada di hari Selasa. Di hari Selasa itu ada fundamental yang mengukur harga konsumen di Amerika, teman-teman. Dari sisi fundamental yang pertama di hari Selasa itu market hasil fundamental masih good for USD yang mengakibatkan harga emas sempat mengalami koreksi di hari Selasa. Dan di hari Rabunya itu ada fundamental mengenai setelah konsumen kita beralih ke produsen teman-teman. PPI, Produsen Price Index. Dari PPI-nya sendiri masih dikatakan untuk bad for dollar teman-teman. Karena prediksi sebelumnya itu adalah 2,1%, 2,1% dan prediksinya itu adalah 1%. Dan hasilnya itu kalau tidak salah teman-teman, hasilnya itu adalah 0%. Yang bisa kita bilang harga dolar ini sedikit terkoreksi dan harga emas mengalami kenaikan pada saat hari Rabu. Dan juga ditambah di hari Rabu itu ada penjualan retail inti, ya kan? Dari konsumen kita lanjut ke produsen dan balik lagi ke retail intinya. Untuk di retail intinya sendiri masih bisa dibilang good for USD teman-teman dari hasilnya. Tapi yang mengakibatkan harga emas ini kembali naik, kembali mengalami sideways, pola sideways setelah dibawa turun, ya kan? Itu ada yang namanya penyerangan Israel terhadap Suriah, teman-teman. Nah, itu juga sangat berimpact sekali. Dan di hari Rabu juga setelah rilis fundamental ada penjualan retail inti manufaktur Philadelphia dan klaim pengangguran awal juga dari fundamental yang rilis di hari Rabu juga itu teman-teman. Hasilnya adalah masih good for USD. Harga sempat terkoreksi teman-teman, sempat terkoreksi sampai ke area 3319 atau 3320. Ya kan? Setelah harga terkoreksi ke area 3319 atau 3320, harga ini kembali naik, teman-teman, kembali naik hampir ke area 3377. Ya. Naiknya kenapa? Karena disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Suriah, teman-teman. Nah, itu efeknya langsung terasa banget, teman-teman. Harga bergerak sangat drastis dari 3320 sampai ke area 3377. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk di hari Rabunya. Nah, setelah harga naik sampai ke area 3377, harga itu berbalik koreksi sampai di hari Kamis, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, terkoreksi di hari Kamis sampai membuat low baru, teman-teman. Menjebol area support di hari kemarinnya. Support di hari kemarinnya itu ada di area 3320 sampai 3319 yang berpotensi membentuk pola double bottom, teman-teman, kalau misalnya tidak ditembus. Nah, setelah itu harga terkoreksi sampai ke area 3309. Di area 3309 juga ini kalau misalnya teman-teman melihat dari time frame besar, mau dari daily, time frame H4 atau H1 M30, kalau misalnya teman-teman lihat di angka 3309 ini harga membentuk pola double bottom juga, teman-teman. Tapi belum valid, teman-teman. Ini ada potensi kenaikan, teman-teman. Jadi untuk pergerakan market di minggu kemarin kita masih bisa bilang market masih bergerak konsolidasi atau cenderung sideways, teman-teman. Itu untuk di minggu kemarin karena harga masih tertahan di area high-nya, teman-teman. Oke. Nah, kita review market untuk di minggu ini, teman-teman. Kita review dulu dari fundamentalnya dulu kali ya, teman-teman. Dari sisi fundamental,
Untuk di hari Senin teman-teman, di hari Senin ini nggak ada fundamental yang rilis yang high impact. Di hari Senin ini bersih tanpa fundamental. Dan di hari Selasa itu ada fundamental teman-teman. Ada fundamental di jam 19.30 atau di jam setengah 8 WIB. Yaitu pidato Ketua Dewan Gubernur Fed. Nah, dari pidato ini sebetulnya gue pribadi masih memprediksikan kalau misalkan tingkat suku bunga di Amerika ini masih ditahan teman-teman. Masih ditahan karena inflasi di Amerika masih belum stabil di angka 2% ya teman-teman. Jadi masih bisa dibilang untuk fundamental pertama di hari Selasa ini masih cenderung ditahan, ya kan? Cenderung ditahan, kemungkinan besar harga emas ini agak sedikit mengalami kenaikan nih teman-teman. Ada peluang kenaikan lah karena suku bunga ditahan. Nah, balik lagi di hari Rabu. Di hari Rabu 23 Juli teman-teman. Ada penjualan rumah lama. Penjualan rumah lama di bulan Juni teman-teman, di bulan kemarin. Prediksinya sebelumnya itu di angka 4,03 M dan prediksinya itu 4,01 M teman-teman. Nah, dari sebelum dan prediksinya dari penjualan rumah lama ini mengalami penurunan 0,2 M. Fundamental di hari Rabu masih bet for dollar. Ini untuk prediksi sementara ya teman-teman. Dan investor minyak mentah. Untuk investor minyak mentah sebetulnya tidak terlalu impact terhadap pasar XAU-USD teman-teman. Karena ini bisa dibilang impact-nya itu ke crude oil. Nah, dari investor minyak mentahnya sendiri masih belum keluar prediksinya seperti apa. Tapi sebelumnya itu rilisnya itu minus 3,859 M. Ya. Untuk prediksinya belum rilis. Kita lanjut di hari Kamis. Di hari Kamis ini ada klaim pengangguran awal di jam 19.30. Sebelumnya itu rilisnya itu 221.000 dan prediksinya adalah 229.000. Untuk klaim pengangguran awalnya bisa kita bilang masih bet for dollar teman-teman. Karena tingkat penganggurannya diprediksikan naik. Ya kan, dari 221K menjadi 229K. Nah, terus ada lagi PMI nih teman-teman, indeks harga pembelian. Ya kan, indeks harga pembelian. PMI ini sangat impact teman-teman. Ada PMI manufaktur, ada juga PMI jasa juga nih teman-teman di minggu ini nih. Itu ada di hari Kamis teman-teman, di hari Kamis. Dari PMI manufakturnya dulu ya. Dari PMI manufakturnya sebelumnya itu rilis 52,9 dan prediksinya akan rilis 52,7. Masih bisa kita bilang kalau ini fundamental bet for USD nih teman-teman. Untuk PMI manufakturnya. Dan PMI jasanya nih. Untuk PMI jasanya sebelumnya itu ada di angka 52,9 dan rilisnya prediksinya itu ada di angka 53,0. Masih bisa kita bilang good for USD untuk jasanya, PMI jasanya. Dan penjualan rumah baru. Untuk penjualan rumah baru ini ada di jam 9 WIB. Penjualan rumah barunya sebelumnya itu di 623K dan prediksinya akan rilis 651K, teman-teman. Dari penjualan rumah lamanya, penjualan rumah barunya diprediksikan masih good for USD. Jadi dari fundamental minggu ini teman-teman, kita masih bisa bilang kalau masih mendukung harga emas untuk melanjutkan kenaikannya nih teman-teman. Dari yang pertama itu ada pidato ketua The Fed, yaitu Jeremy Powell. Ini untuk prediksi sementara sih kita melihat masih akan ditahan teman-teman untuk suku bunga di Amerika. Karena inflasi di Amerika tuh belum stabil. Oke teman-teman, balik lagi. Kita bakalan review teknikal. Tadi setelah fundamental yang kita bisa lihat, kalau dari segi fundamentalnya masih bisa dibilang untuk bet for dollar ya teman-teman. Di sini juga saya lagi pantau market juga teman-teman. Kebetulan hari ini juga lagi ada posisi ya. Jadi kita review karena ini analisnya bagus banget nih teman-teman. Jadi saya udah buat trendline dari sebelum-sebelumnya juga saya udah buat trendline. Untuk di minggu ini saya ada trendline juga teman-teman.
Kalau misalnya dari time frame H1-nya sendiri, teman-teman, setelah di minggu kemarin nih, teman-teman, di minggu kemarin ya kan market cenderung bergerak sideways ya kan, sideways di area trendline-nya. Betul nggak, teman-teman? Setelah jebol area trendline-nya harga balik lagi, teman-teman, dan tetap solid di area trendline-nya sampai di hari Jumat. Ya kan, sampai di hari Jumat. Untuk di minggu ini, teman-teman, untuk di hari Senin ini, di sini nih saya sebetulnya ngelihat ada potensi support kuat nih, teman-teman. Ada potensi support kuat sebetulnya di area nih, teman-teman. Ini nih enak banget nih. Ini adalah area teman-teman untuk ambil buy nih sebetulnya. Ini adalah area untuk teman-teman open posisi buy. Untuk yang swing ya, teman-teman, untuk yang swing. Jadi market ini setelah koreksi, teman-teman, ya kan, dan masih ada di area trendline-nya. Kalau misalkan prediksi saya pribadi, ini harga akan ke area, dia akan mengejar, yang pertama dia akan mengejar ke area resisten terdekatnya dulu nih, teman-teman. Resisten terdekat adalah area kuncinya dulu. Di area 3360 sampai area 3362. Itu adalah area kunci dia sebelum dia melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Kayak gitu. Analisanya tuh simpel banget aja, teman-teman. Untuk saya pribadi, saya biasanya tuh memakai analisa tuh cuma menggunakan support and resistance dan juga supply and demand. Teman-teman bisa lakuin secara konsisten, tapi ya teman-teman, teknikal lain itu hanya untuk pendukung aja. Tapi yang saya pribadi konsisten dengan support resistance dan supply and demand. Nah, untuk resistennya sendiri di sini kita bisa lihat resisten terdekatnya itu ada di area 3360 sampai 3362. Ini adalah area kunci pertama nih, teman-teman. Kalau misalkan harga berhasil mengejar 60 sampai 62, kemungkinan besar harga XAUUSD ini akan mengejar ke area 3370 dulu, teman-teman. 3370 dulu karena itu adalah area tertahan di sebelumnya juga. Setelah harga teman-teman mungkin bisa lihat nih, nanti bisa ditampilin juga chartnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada area yang tertahan ketika harga menyentuh harga tersebut, harga kembali turun, dan juga di hari Rabu pada saat serangan Israel harga langsung terkoreksi, dan untuk sampai hari ini masih belum bisa ditembus lagi ya, teman-teman. Jadi untuk minggu ini prediksi saya pribadi sih, untuk di minggu ini harga akan mengejar ke area 3400, teman-teman. Tapi harus melewati step-step tertentu dulu dan juga didorong oleh fundamentalnya, teman-teman. Kalau misalnya fundamentalnya mendukung, masih bisa kita pakai untuk teknikal sampai mengejar ke area 3400. Tapi kalau fundamentalnya nggak mendukung, analisa bisa berubah-ubah, teman-teman. Tergantung volatilitas pasarnya aja. Kayak gitu. Tapi untuk sementara, untuk saat ini, prediksi minggu ini akan ke 3400. Tapi harus melewati step-step tertentunya dulu nih, teman-teman. Harus melewati 60 sampai 62, setelah itu harga bergerak ke area 70 sampai 72. Kalau misalnya masih bisa ketembus, mungkin maksimal hari Jumat welcome to 3400, teman-teman. Kalau fundamentalnya mendukung ya, teman-teman, balik lagi. Jadi itu aja, teman-teman, untuk review market minggu ini. Jadi ada saran ataupun masukan bisa di komen aja. Jadi kita bisa sambil sharing-sharing aja. Jangan lupa untuk follow akun ini. Jangan lupa untuk di like ya, teman-teman. Jadi gitu aja. Bye-bye, teman-teman.